Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada. Kali ini ayo kita bersama-sama membahas sebuah sejarah di mana seorang putra raja, yakni Lembu Kanigoro, atau lebih terkenal dengan sebutan Bathara Katong. Beliau diutus untuk islamisasi ya, di daerah Wengker oleh kakaknya, yakni Sultan Patah di Demak Bintoro. Beliau datang ke Wengker ini bersama dengan seorang kepercayaan Raden Patah yang bernama Raden Selo Aji, beserta 40 dari santri senior di Keraton Demak. Jadi kedatangan beliau di Wengker ini tidak sendiri. Sebagai pertimbangan strategi untuk mendakwahkan agama di Wengker yang kala itu memang dikuasai oleh seorang Pujang Anom, Pujangga Anom yang kesaktiannya luar biasa, yakni Ketut Surya Alam. Ini Raden Selo Aji yang akhirnya nanti akan menjadi patih beliau ketika beliau jumeneng menjadi bupati di Ponorogo. Kemudian 40 santri senior ini juga menjadi bala beliau, menjadi prajurit beliau untuk bersama-sama mendakwahkan agama Islam di Tlatah Wengker. 40 santri nantinya akan disebarkan ke titik-titik wilayah Wengker ini, termasuk yang ada di Surukubeng, termasuk ada yang di Merican Jenangan, termasuk di Babatan, dan seluruh penjuru di wilayah Wengker ini. Nah, sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada, di mana Raden Bathara Katong ini memang mendapat tempat di masyarakat Wengker karena beliau jelas merupakan keturunan sesembahannya yang di Majapahit, putra dari Prabu Brawijaya kelima, dari Putri Cempa ya, yang itu sudah masuk Islam, merupakan suatu usaha dari Wali Songo untuk mengislamkan Prabu Brawijaya. Nah, maka terjadilah pernikahan antara Prabu Brawijaya dengan sang Putri Cempa, yang selanjutnya akan lahirlah seorang putra, yakni Raden Lembu Kanigoro atau Joko Piturun, yang nantinya akan menjadi Bathara Katong. Nah, Bathara Katong itu sendiri, sahabat, karena setelah Surya Alam, Ki Ketut Surya Alam ini meninggal ya, meninggal dunia karena perang tanding antara Bathara Katong dengan Surya Alam. Kepercayaan masyarakat Wengker, penduduk Wengker masih percaya pada Hindu Buddha dan percaya pada roh-roh nenek moyang, percaya pada para dewa, sehingga untuk lebih lebih memberikan kepercayaan legalitasnya, Raden Bathara Katong ini, Lembu Kanigoro ini menamakan dirinya Bathara Katong, Bathara yang Katon, sehingga disebutnya
dengan Bathara Katong. Nah, perjuangan beliau setelah bisa mengalahkan Pujang Anom Ketut Surya Alam ini, kemudian menyebarkan agama Islam bersama dengan penghulu pejuang sebelumnya, yakni Ki Ageng Mirah. Nah, beliau punya 5 istri, sahabat ya, 5 istri, yang salah satunya adalah putri dari Ketut Surya Alam sendiri, Niken Gandini. Ada beberapa putri yang masih muda, putri dari Yang Kerto, yakni putri lurah atau Demang yang sekarang menjadi Kelurahan Kertosari itu, yang bernama Nyai Kuning ya, Nyai Kuning yang akhirnya melanggar wasiat dari Bathara Katong, di mana setelah beliau wafat tidak boleh berhubungan dengan laki lain, apalagi sampai menikah. Tetapi ini dilanggar oleh Putri Kuning, sehingga afatnya ketika Putri Kuning ini melanggar peraturan, melanggar wasiat, coba mau mempersunting atau mau menikah lagi dengan adik Bathara Katong lain ibu ya, juga masih keturunan Brawijaya. Beliau sebelum menikah bener ya, masih ada rencana untuk ke sana untuk menikah, mati dimakamkan di komplek Setono, di komplek dengan istri-istri yang lainnya. Tapi kenyataannya sewaktu dimasukkan di liang kubur ya, di liang kubur, Putri Kuning ini tidak muat. Berulang-ulang kali akhirnya dipindahkan pemakamannya di wilayah, kembali ke rumahnya ya, kembali ke desanya, tepatnya di Kertosari, di mana di pemakaman umum Gedong ini, di sana juga dimakamkan Warok Suromenggolo, Putri Kuning itu sendiri. Dan sampai sekarang makam Putri Kuning ini tidak bisa dibersihkan, tidak boleh dibersihkan. Kalau sampai dibersihkan, nantinya akan ada sesuatu yang terjadi, khususnya di Kelurahan Kertosari itu. Nah, ada seorang perempuan yang hamil, naudzubillah, tanpa ada yang mengakui, artinya hamil di luar nikah ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, afat-afat itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Kemarin Ki Bayu juga ziarah di makam itu, keadaan makam Nyai Kuning ya juga keadaannya bersih, berarti sudah dibersihkan. Nah, sahabat Ki Bayu Sima dimanapun panjenengan berada, perjuangan Raden Bathara Katong ini tidak sia-sia ya, di mana mulai dari bisa mengalahkan Ketut Surya Alam, meskipun perang tanding itu memakan waktu berbulan-bulan ya, tapi dengan siasat yang cukup jitu, pertimbangan yang luar biasa, karena Ketut Surya Alam itu sendiri tidak bisa mati tanpa dengan perantaraan senjatanya sendiri, yaitu tombak Korowelang. Nah, gimana bisa mendapatkan tombak Korowelang ini? Tiada cara yang lain kecuali Bathara Katong menyunting putri Ketut Surya Alam ini, yakni Niken Gandini. Kemudian melalui Niken inilah tombak Korowelang ini bisa diambil, dan tamatlah riwayat Ketut Surya Alam. Nah, kemudian setelah itu tidak seperti sekarang ya, dulu masih berwujud hutan belantara. Ketika di Babat, yang sekarang menjadi Mbabatan itu ya,
Sekarang menjadi babat itu dibabat hutannya, juga banyak rintangan yang terjadi kala itu, di mana faktor goibnya ya, di mana para lelembut tidak suka kalau tempatnya hutannya dijarah. Nah, atas bantuan para santri yang tadi 40 tadi, juga para warok ya, termasuk para santri atau muridnya Ketut Surya Alam yang sudah menyatu dengan Bathara Katong, akhirnya berilah sebuah kadipaten. Nah, di mana dinobatkan sebagai seorang adipati pada tanggal 11 Agustus 1496 ya. Berdiri di dua batu gilang yang sekarang diabadikan. Batu itu diletakkan di gapuro kelima ya, kalau kita menuju ke makam ya, karena harus ada 7 ya, harus ada 7 gapuro untuk bisa sampai ke pusat makam beliau. 7 gapuro ini melambangkan 7 lapis langit, sesuai dengan kisah Isra Mi'raj, 7 lapis langit. Gapuro itu sendiri berasal dari kata ghafuro, lidah orang Jawa untuk melafadzkan ghafuro itu tidak bisa, maka jadilah gapuro. Jadi 7 lapis ini, 7 gapuro ini harus kita lalui, yang mana jarak antara gapuro yang satu dengan yang lainnya itu kurang lebih ada 200 meter ya. 200 kali 7 berarti ada 200 kali 7 itu ada 1400 ya. 1400 meter untuk bisa sampai ke sana. Nah, makam-makamnya selain beliau, makam utama di sebelah sini ada makam Patih Selo Aji, kemudian panjenenganipun Yai penghulunya, penghulu dari yang Bathara Katong, kemudian para istri-istrinya, para kerabat beliau. Kemudian diteruskanlah perjuangan Bathara Katong ini, turun sampai ke anak cucu beliau, mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Setono ya, yang tepatnya di sebelah selatan masjid Setono ini, Masjid Jamek Setono ini. Nah, memang sangat luar biasa sekali. Setiap kita, masyarakat Ponorogo, penduduk Ponorogo, mengakui bahwasannya beliaulah yang pertama kali menjadi adipati di Ponorogo. Maka bukti terima kasih kita tentunya anak turunnya tetap menghormati kepada beliau. Nah, dan ini dari juru kunci beliau, ada 2 juru kunci ya yang kita masuk ke makamnya, karena tanpa juru kunci ini kita tidak bisa masuk ke dalam, karena pintu gapuro awal sampai ke makamnya itu selalu dikunci. Mengapa ini dilakukan penguncian ini? Karena jangan sampai makam yang kita sakralkan itu dibuat atau digunakan untuk hal-hal yang tidak patut lah, maka keberadaan makam ini selalu dijaga oleh sang juru kunci. Nah, persyaratannya, aturannya di mana kalau untuk perempuan yang pada waktu itu datang bulan ya, itu tidak boleh masuk ke makam, dan wudunya atau membersihkan dirinya itu di gentong-gentong yang sudah disediakan di sana. Kemudian kalau membawa bunga untuk
untuk nyekar ya, untuk diberikan di makam beliau, itu syaratnya tidak boleh ada pandan wanginya, sahabat. Kemarin kita tanya pada sang juru kunci, mengapa kok tidak boleh ada pandan wanginya ya. Yang diutamakan adalah kembang telon ya, bunga tiga rupa, yakni mawar, melati, kenongo, atau boleh kantil saja. Karena kata beliau sedikit membuka bahwasanya pandan ini adalah salah satu senjata yang digunakan oleh Ketut Surya Alam untuk melawan Bathara Katong, sehingga beliau kasuran ya, kalah pada kala itu. Nah, logika kita berpikir kalau itu tidak disukai oleh sang empunya, tentunya ya tidak usahlah kita kasih ya. Kalau kita beli di sana ya kita pesan mboten damel pandan wangi mbah, tidak usah pakai pandan wangi, bunga-bunganya saja. Itu sahabat, bersama-sama kita tetap lestarikan budaya, karena di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dari para pendiri yang terdahulu. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa merdeka, kita bisa bahagia seperti ini adalah perjuangan dari para pendahulu kita. Tidak ada jeleknya kita untuk menghormati beliau dengan cara yang tentunya tidak melanggar syariat ya, tidak berlebihan lah ya. Karena pada hakikatnya para beliau itu tidak muspro, tidak hilang begitu saja, tetapi para beliau cuman meninggalkan jasad kasarnya saja, rohnya abadi. Dan memang yang dibutuhkan oleh para roh di sana, di alamnya, di alam barzah, adalah doa, sebuah permintaan ampunan pada Yang Maha Kuasa. Tentang fasilahnya pakai apa, monggo, pakai dupa, pakai minyak wangi, pakai bunga, monggo. Itu hanya fasilah saja untuk khidmah kita, di dalam kita berdoa, mendoakan kepada para beliau. Tetap semangat tentunya bersama kita semuanya. Nah sahabat, 1486 Masehi, Raden Djoko Piturun atau Lembu Kanigoro bersama Raden Seloaji dan 40 santri senior sampailah di sebuah tempat yang disebut dengan Putuk Santren, sekarang Dusun Pelampitan, Setono Jenangan, di mana sesuai dengan pesan kakaknya tanah tersebut berbau harum. Perlu sahabat ketahui bahwasanya antara Raden Patah dengan Raden Djoko Piturun ini masih sedarah sama beliau, beda ibu. Masa kecil beliau ikut bersama Raden Patah di Demak Bintoro dalam perjuangan menyampaikan syariat agama Islam untuk para generasi di Wengker. Bathara Katong tidak merasa kesulitan, tetapi ketidaknyamanan Ketut Surya Alam atas kedatangan Bathara Katong, Patih Seloaji dan para santri ini menyebabkan satu-satunya jalan harus perang tanding antara penguasa Wengker lebih dulu, yakni Bathara Katong dan Surya Alam dengan Bathara Katong. Karena sakti Mandraguna, maka satu-satunya jalan Bathara Katong harus mengawini atau menyunting Niken Gandini, putri dari Surya Alam. Dengan cara itu harapannya bisa luntur, tapi tidak. Akhirnya
keris Korowelang itu atau tumbak Korowelang diambil niken Gantini diberikan kepada Bathara Katong. Akhirnya Bathara Katong muksa di suatu daerah yang sekarang dinamakan Gunung Bacin. Seiring dengan itu pada 11 Agustus 1496 Bathara Katong dilantik sebagai Adipati di Ponorogo oleh kakaknya sendiri yakni Raden Patah. Ini sahabat, makam beliau di Setono Jenangan, kota lama yang berreliefkan antara Islam dan Hindu. Di sana sebagaimana disampaikan oleh Ki Bayu Sima bahwasanya bunga untuk nyekar di sana tanpa ada pandan. Terima kasih atas dukungannya.